Ya, Anda kembali bersama kami dalam editorial sepekan dan kami juga mengundang ini ya telepon interaktif dari pemirsa, tentunya melalui nomor telepon yang telah tertera di layar televisi Anda. Dan kita lanjutkan ya tadi ya, saya mungkin ke Pak Ahmad Hisam lagi ya, karena beberapa kasus seringkali justru mereka mengenal ini bandar-bandar itu datang-datang ke sekolah-sekolah begitu di depan sekolah, kemudian mempengaruhi anak-anak dengan memberikan secara gratis, seperti itu Pak? Anak-anak pada usia ya 15 tahun ke bawah gitu ya, itu mereka kan lagi, kalau bahasa kerennya, sedang mencari jati diri gitu. Kemudian ketika satu anak yang menggunakan itu kemudian merasa sensasi yang berbeda, kemudian dia menceritakan ke kawan-kawan yang lain, ah lu nggak pakai, nggak keren loh, nah ntar yang lain juga pada pakai lagi. Nah itu biasanya pola penyebarannya seperti itu. Pasti ada yang bikin anak-anak itu tertarik untuk membeli. Jadi nggak mungkin mereka dipaksa. Kalau dipaksa juga mereka udah bisa melawan. Kenapa saya dipaksa minum obat ini kalau saya nggak sakit? Gitu. Iya. Biasanya ini ya Pak Turman seringkali diberikan gratis dulu seperti itu, sehingga ketergantungan lebih dulu. Ya, kalau sesama temannya, lu nggak berani lu, coba lu, paling seperti itu diantara sesama anak-anak diantara ya sesebaya lah, teman sebaya. Jadi ketika mereka sosialisasi seperti itu, kita juga udah melaksanakan sosialisasi ke beberapa sekolah. Jangan mudah percaya dengan kata-kata yang timbul dari temannya sendiri kalau dinyatakan seperti itu. Tetapi namanya anak muda ini dibilang seperti itu, makin dicobanya. Nah ini salah satu kelemahan, pengen tahu. Nah ini sudah kita sampaikan. Itu kalau teman ya Pak ya. Tapi kalau bandar narkobanya sendiri, artinya dari pihak luar, ada yang mencoba kemudian memasarkan ya produknya itu ke sekolah-sekolah begitu. Kemarin yang PCC yang ada di Kendari itu memang dikasih gratis, yang di Kendari. Tapi tempat lain saya kira belum ada. Yang di Kendari sudah terbukti seperti itu. Iya. Ini salah satu contohnya yang di Kendari ya, dengan jenis yang terbaru nih PCC begitu ya. Nah ini tampaknya ada memang sasaran khusus ke anak sekolah begitu Bu, contohnya yang PCC ini. Kasus kemarin memang yang terbanyak memang dari anak-anak sekolah ya. Apalagi mereka penyebarannya itu melalui kelompok-kelompok bermain. Jadi kalau nggak nyoba, ya itu tadi mereka dalam pertemuannya wajib. Nah ini siapa yang mula-mula membawa biasanya seperti itu? Ada bandar tidak Bu yang berperan di situ begitu? Kalau ditanya kepada mereka bilang nggak tahu karena itu teman-temannya sendiri. Tapi mereka tahu kemana mencarinya. Nah, kita belum bisa mengatakan ini bandar atau tidak, kecuali sudah ada bukti jelas dari pemeriksaan kepolisian. Kan? Iya, ini kalau Ibu Siti melihat seperti ini Bu, ini apa yang harus dilakukan ya Bu ya? Karena seringkali pihak sekolah ini seperti kecolongan juga, begitu. Ada anak-anak yang meskipun pelajar tapi sudah merangkap lah sebagai bandar, artinya pemasok lah minimal, bukan bandar. Tapi ini seringkali penyalur ya, tetapi seringkali ditindak kurang tegas gitu oleh sekolah-sekolah. Mau tidak mau pihak sekolah harus lebih mengintensifkan lagi bagaimana komunikasi mereka dengan anak-anak. Mungkin memang diperlukan juga semacam suatu sidak pada mereka ya, penggeledahan di ininya ke tas-tasnya atau apa seperti itu. Kemudian ada juga mereka sebaiknya menitipkan anak-anak tertentu untuk menjadi pengawas dari teman-temannya. Karena kalau guru yang tiba-tiba menjadi pengawas, itu pasti mereka sudah siaga. Tetapi kalau teman-teman yang diberi tugas oleh guru untuk mengawasi, mungkin akan lebih mudah melakukan suatu ya. Ini ada semacam intel-intel begitu loh Bu, dari siswa sendiri. Seperti itu mungkin Pak Turman. Ya, kalau di sekolah-sekolah itu kan memang itu udah ada sistemnya ya, ada pengamanan dan segala macamnya. Dan kita juga ketika memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan kita juga harus ya koordinasi dengan guru setempat, kepala sekolah, dan karena mereka sudah dari jam 7 sampai dengan sore itu sudah penuh. Di mana kita dapat memberikan sosialisasi pada saat apel, paling saat di situ, pada saat penerimaan murid baru di situ. Nah, ketika kita hanya menyampaikan sekali dua kali, mungkin lupa. Nah, ini porsi yang sosialisasi ini kepada anak sekolah mungkin harus kita koordinasi dengan Mendikbud supaya itu dibuat porsi yang lebih besar. Artinya setidak-tidaknya sekali 3 bulan mereka terfreshkan, tersosialisasikan kembali, diingatkan kembali. Kan lebih baik kita mengingatkan, apa sih itu, jangan seperti itu. Ini kita harus memiliki kewaspadaan nasional bahwa pihak-pihak asing ini sengaja mungkin ini kita
dalam benak kita seperti itu, menghilangkan generasi supaya kita dapat dijajah di suatu saat. Iya, ini semuanya. Jadi bukan murni motif ekonomi begitu Pak? Kita melihatnya tidak seperti itu, walaupun dalam hal pemeriksaan tersangka yang mereka kita tangkapi itu motif ekonomi. Tetapi kita kan tidak seperti itu. Kita tidak menyatakan bahwa mereka itu penghancur ini. Nah itu. Karena memang sasarannya mungkin generasi muda begitu ya Pak Ahmad Hisam. Tetapi kalau soal sosialisasi ini kok rasanya tidak kurang-kurang. Sepertinya semua orang sudah tahu lah, semua orang atau semua anak ya di era komunikasi informasi seperti ini mengetahui ya bagaimana bahaya narkoba itu. Tapi mengapa masih aja yang jadi korban begitu? Semua orang juga tahu naik motor di trotoar itu nggak boleh, tapi masih banyak yang begitu kan. Jadi ini bukan soal tahu atau nggak tahu. Jadi bukan soal kurang sosialisasi ya, dong. Bukan, tapi si anak ini ditegur nggak? Ketika dia melanggar ditegur nggak? Yang menegur jangan cuma mengharapkan guru, jangan cuma mengharapkan polisian, orang tuanya itu di mana? Karena dia di rumah yang ngasih uang tuh orang tua. Kalau orang tuanya royal terlalu banyak ngasih uang, kemudian anaknya mau membeli, orang tuanya nggak tahu sibuk juga kan bisa aja begitu. Jadi jangan hanya mengharapkan satu sisi, tapi mengabaikan yang lain. Harus integrated semuanya antara guru, sekolah, orang tua, serta masyarakat di lingkungan. Ketika masyarakat itu tahu bahwa di situ ada bandar, ada yang menjual sesuatu obat terlarang, itu harus dilaporkan ke polisian, jangan dibiarkan itu. Ya kadang-kadang memang Bu Siti orang tua itu sudah cukup lah memperhatikan anak begitu ya. Tetapi memang bandar-bandar ini cukup agresif dengan berbagai modus dan berbagai cara begitu, cukup lihai. Nah ini mensiasatinya seperti apa nih Bu? Kalau kita tuh ada program yang disebut dengan sekolah ramah anak ya. Salah satu dari kegiatan itu ada yang disebut dengan one day outdoor class. Jadi diharapkan dalam 1 bulan itu biasanya anak-anak itu dikondisikan untuk keluar kelas. Kenapa? Supaya tidak ada kebosanan selama dia hanya berhubungan terus dengan dinding. Satu, yang kedua interaksi diacak. Jadi tidak dengan itu saja, semua saling mengenal dengan ini. Kemudian ada aktivitas yang bukan hanya aktivitas fisik kognisi saja, tetapi motorik juga ada di situ. Diharapkan itu. Jadi kalau tadi kesempatannya Pak Turman bilang hanya pada saat murid baru, pada saat apel misalnya, dan apel pun satu arah ya Pak ya. Tapi kalau dengan one day outdoor class itu mereka biasanya apelnya interaktif. Nah di situ sifat-sifat yang nanti misalnya mereka akan ada semacam bullying atau apapun menjadi semakin terkikis. Sarapan sama-sama di situ, dan itu dilakukan tidak hanya untuk murid TK, SD, tapi sampai dengan SMA pun bisa dilakukan. Saya kira itu sesuatu yang positif. Baik, kita harus break lagi nih Bu ya. Kita akan lanjutkan lagi, pemirsa. Editorial Sepekan akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.